Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya A1 Audio Production. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung voltase keluaran dari trafo ya. Misal ini CT45 nanti setelah disearahkan atau dijadikan DC itu menjadi berapa volt. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya sudah gambarkan ya. Ini misal trafo, ini CT-nya 45 ya, kelihatan. Ini CT45. Ini sebelum disearahkan masih 45 VAC ya, sebelum disearahkan. Nah, untuk penyambungannya seperti ini ya, bagi yang belum tahu. Nah, ini yang CT yang 45. Nah, 45 ini masuknya ke AC sini ya. Ini dioda sisir ya, ini gambaran dioda sisir. Ini juga sama. Nah, ini ke sini. Ini mau bolak-balik terserah ya. Soalnya ini belum disearahkan ya. Untuk CT langsung saja lurus ke sini, ke elko sini. Nah, nanti untuk yang ini keluaran dari dioda ya, atau pengeluaran dari setelah disearahkan. Jadi ini udah keluar plus, ini ke plus. Kalau ini nggak boleh terbalik soalnya sudah disearahkan. Ini ke main. Nah, cara menghitungnya gimana? Nah, untuk rumus penghitungannya seperti ini ya. Kalkulator. CT45 ya. Bentar, rokoknya tak seleh ke. CT-nya 45 VAC ya, volt AC. Ini untuk menghitung setelah disearahkan atau dijadikan DC itu menjadi berapa volt. Caranya seperti ini. 45 ini dikali 1,414. Nah, ini tegangan yang dihasilkan ya, atau VDC-nya ketemunya di 63 VDC, di sekitaran segitu ya. Ini juga tidak luput dari pengaruh input AC ya. Kalau input AC-nya 220 normal ya bisa 63 atau 65. Kalau lebih dari 220 ya bisa lebih juga untuk outputnya, seperti itu. Jadi untuk pengeluaran DC ya, VDC-nya itu juga tergantung dari voltase PLN, seperti itu. Nah, lalu untuk ini ke driver ya, ini ke driver. Ground, ini main, ini plus. Ini masuknya ke kit driver. Jadi 63. Kalau untuk kit SOCL ya seperti ini. Ini udah nggak kepake ya. Saya buat contoh. Ini SOCL 506 ya. Kalau masih di CT45 ini masih mampu. Ini masih mampu, komponennya masih mampu semua. Tapi kalau udah di CT55 atau 65 ini harus ada yang dirubah. Yang paling penting itu ini, Ersun. Ini dari arah VAC ya. Dari arah tegangan VDC ya. Jadi dari arah kolektor nanti itu ke arah sini. Jadi kalau ini dikasih tegangan CT55 atau 65 harus diganti. Ya kalau nggak diganti nanti panas, bisa terbakar ya. Nah, seperti itu. Ini diganti, ini kan kalau dari bawaannya ini kan 56 ohm ya. Ini bisa dikasih di 68 atau di atasnya sedikit, tidak ada masalah. Kalau perlu di TEF biar aman. Seperti itu. Kalau TEF nanti kan tegangannya lebih tahan di tegangan tinggi, seperti itu. Nah, terus lanjut. Untuk ini MCE di MCE 340 ini bisa juga diganti ke TIP 41 atau TIP 31 ya. Kalau tak sarankan ke TIP 41 saja. Itu nanti untuk hasil DCO atau biasnya bisa jadi lebih imbang, jadi lebih bagus, seperti itu. Kalau untuk yang lain-lain tidak perlu dirubah ya. Entah kayak elko, terus dioda itu nggak perlu. Ya, yang perlu diubah hanya ini. Yang paling penting itu resistor ini. Ya, resistor 2 ini. Ini dari arah plus, ini dari arah main. Ya. Ini namanya resistor sun. Ya. Terus ini kalau mau diganti juga tidak ada masalah, malah lebih bagus pindah ke TIP ya, biar untuk DCO juga lebih stabil. Soalnya kan tegangan nanti kan dikasih 55 atau 65 kan otomatis DCO juga ikut naik. Nah, seperti itu ya. Ini diganti TIP lebih bagus, seperti itu. Nah, terus kalau misal mau merubah karakter kit drivernya gimana Bang? Bisa dicari saja dari input sini. Ini yang input yang mana, yang ground yang mana. Ini kan ada dua lubang toh, input toh. Ini dicari saja nanti bagian inputnya itu arahnya kemana ya.
Misal ini input arahnya ke sini ya. Nah, berarti ke sini kapasitor MKP yang ini ukuran 333. Ya, ukuran 33 itu berarti 33 nanofarad. Nah, kalau mau lebih ke sub bisa dinaikkan untuk nilainya. Entah itu diganti ke 39 nano, 47 nano, atau 100 nano. Kalau mau lebih condong ke mid atau ke high itu bisa dikecilkan untuk nilainya. Nah, lanjut. Terus untuk mengubah karakter tadi ya, kan kita mengganti bagian kapasitor sebelah sini. Tengah ini ya. Lalu kita juga harus mengganti elko bagian sini. Ini ukurannya 22 mikrofarad ya. 22 mikrofarad. Ini kalau mengejar karakter sub seperti tadi, kita naikkan ukurannya atau mikronya. Kalau untuk menurunkan karakternya, misal ke mid atau ke high, itu bisa dikurangi untuk nilai mikrofaradnya. Ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, terus kalau untuk overgain atau volume dibuka sedikit suara sudah pecah, itu pengaruhnya dari ini ergen resistor ini. Ini ukuran bawaannya ini di 47K atau 47 kilo ya. Nah, caranya bagaimana? Ini bisa diturunkan untuk nilainya ya. Bisa ke 33 atau ke 22 kilo seperti itu. Ya, sampai sini sudah dipahami. Terus untuk air kapur bagian sini, ini bisa dicopot ya. Kalau mau dipasang juga tidak ada masalah. Yang penting itu sama ya, ukurannya sama dengan yang dipasang di transistor finalnya. Misal ukuran transistor finalnya 0,47, di sini juga dipasang 0,47 seperti itu ya. Kalau beda gimana Bang? Ya tidak ada masalah, cuma lebih bagusnya itu disamaratakan ya, seperti itu. Nah, bagian gate drivernya sudah paham ya. Nah, kita lanjut ke bagian PSU ya. Nah, ini kan ada di CT45 ya. Tadi kalau di VDC kan jadi 63 ya, 63 VDC ya, 63 VDC. Nah, terus untuk perkiraan si elko ini mampu apa enggaknya itu bisa dilihat dari voltasenya ya. Nah, ini kan udah jelas 63 VDC. Berarti untuk kapasitas elko-nya itu voltasenya harus di atasnya ini. Ya, jangan yang di bawahnya, misal 50 volt. Nah, itu jangan ya. Minimal itu di 80 ya. Kalau mau cari aman bisa ke 100 ya, 100 volt. Untuk mikronya bisa di 10.000 mikro atau 8.500 mikro bisa ya. Nah, ini diperhatikan, ini penting nih ya. Ini penting. Ya. Untuk pemula ya, kalau untuk yang sudah tahu bisa di skip untuk bagian sini. Nah, lalu untuk merek elko itu jangan sembarangan ya. Biasanya meskipun di elko tersebut tertuliskan 100 volt katakanlah ya, itu bisa jadi itu enggak ada di 100 volt ya. Bisa jadi itu di 93 ataupun di 90. Tapi tidak ada masalah jika ini masih di CT45 atau 55. Yang penting nanti untuk VDC-nya itu tidak melebihi kapasitas si elko-nya. Seperti itu ya. Jadi usahakan kalau beli elko itu yang mereknya sudah teruji, yang berkualitas seperti itu ya. Atau nanti mungkin bisa untuk rangkaian elko-nya ini bisa di seri paralel seperti itu, biar lebih aman. Ya, mungkin cukup untuk pembahasan kali ini. Nanti disambung lagi di konten-konten selanjutnya ya, seputar power amplifier dan elektronik lainnya ya. Nanti bisa dibantu untuk komen-komen ya, Bang bahas ini itu bisa ya. Nanti kalau yang mau pesan power atau pesan-pesan kit itu bisa ya. Kunjungi saja di akun TikTok saya ya, A1 Audio Production ya. Jangan lupa di subscribe ya bro ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.